Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Anggita Sari dengan NPM belakang 078 dari Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang UTS Matematika Komputasi. Sini untuk bab yang pertama, soal 1 nomor 1. Soalnya seperti ini. Jadi di sini kita pertama bikin pemisahan pernyataan. Ada pernyataan A, di mana jika semua anggota memenuhi target penjualan, maka semua anggota akan mendapatkan bonus. Untuk pernyataan B, ternyata tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan. Sehingga kesimpulan dari pernyataan ini yaitu semua anggota mendapatkan bonus, karena tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan. Soal nomor 2, ada premis 1, yaitu ini, di mana kita simbolkan dengan M implikasi N. Premis 2, ini kita simbolkan dengan M implikasi P. Sehingga kesimpulan dari premis tersebut adalah M implikasi P, yaitu jika kamu cukup minum air, maka kamu tidak akan lemas. Nomor 3, diketahui dua premis ini, kita beri pemisalan dulu. Premis 1 yaitu A implikasi B, premis 2 yaitu negasi dari B. Sehingga kesimpulannya yaitu negasi A, Rudy tidak membawa payung karena Rudy kehujanan. Nomor 4, diketahui dua premis, yaitu premis 1 kita simpulkan dengan S implikasi T, yaitu jika Lisa mengumpulkan tugas, maka Lisa tidak dimarahi guru. Premis 2 yaitu S, Lisa mengumpulkan tugas. Sehingga kesimpulan yang didapatkan dari premis tersebut yaitu T, Lisa tidak dimarahi guru karena Lisa mengumpulkan tugas. Nomor 5, ada soal seperti ini. Kita bikin pernyataan dulu. Pernyataan satunya yaitu jika hari Senin tidak hujan, maka upacara bendera akan diadakan di lapangan. Lalu pernyataan 2 yaitu ternyata upacara tidak diadakan di lapangan, melainkan di dalam gedung. Dengan kita simpulkan pernyataan 1B negasi C, pernyataan 2 negasi C. Sehingga kesimpulan pernyataannya yaitu negasi B, yaitu hari Senin hujan. Nomor 6, terdapat dua pernyataan ini. Pertama kita simpulkan dulu. Pernyataan P ini 13 merupakan 96, merupakan pernyataan yang benar. Q 13 bagi 2 merupakan pernyataan yang salah. Lalu yang A, P konjungsi Q, di mana Q-nya benar dan P-nya benar, Q-nya salah. Dan konjungsi itu jika akan bernilai benar apabila salah satu pernyataan bernilai benar. Sehingga pernyataan dari premis P konjungsi Q bernilai salah. Lalu B, P disjungsi Q benar atau salah. Disjungsi itu akan bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Dan ini ada benar atau salah, sehingga pernyataannya benar. Lalu, nomor 7, ketahui pernyataan berikut. Pertama, kita simpulkan pernyataan bernilai benar atau salah. Setelah itu, yang A, negasi P konjungsi Q, di mana benar dan benar, maka pernyataannya benar. Dan B, P disjungsi negasi Q, salah atau salah, maka pernyataannya salah. Nomor 8, ada soal seperti ini, kita simpulkan dulu. Bobby kita simpulkan R, di mana dia menyatakan bahwa kutub magnet yang sejenis tarik menarik, itu pernyataannya salah. Jika negasinya maka benar. Mita dengan D, magnet mempunyai dua kutub, itu benar. Jika negasinya itu salah. Ingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita, sehingga kita simpulkan dengan negasi R disjungsi negasi D. Di mana jika disjungsi, jika keduanya salah maka salah. Dan ini bernilai benar atau salah, sehingga ingkaran jawaban Bobby dan jawaban kita bernilai benar. Lalu bab kedua soal 1.2. Ada spesifikasi A. Wisatawan membeli tiket museum. B. Wisatawan telah menerapkan protokol kesehatan. Dan C. Wisatawan dapat memasuki museum. Sehingga yang A. Wisatawan membeli tiket, tapi wisatawan belum menerapkan protokol kesehatan. Kita simpulkan dengan A. Konjungsi negasi B. Untuk yang B, kita simpulkan negasi C, implikasi negasi A. Untuk yang C, kita simpulkan dengan A, konjungsi B, implikasi C. Nomor 2,
untuk menyatakan Anda dapat menonton film hanya jika Anda berusia 18 tahun di atas atau Anda memiliki izin dari orang tua. Dengan pemisahan sebagai berikut. Kita misalkan dengan M implikasi E disjungsi P. Lalu nomor 3, selesaikan output dari rangkaian kombinatorial di bawah ini. Ini kita simbolkan dengan negasi P, konjungsi negasi Q, lalu di sini dia digabungkan dengan konjungsi P, digabungkan dengan disjungsi P konjungsi R. Nomor 4, apakah spesifikasi sistem ini konsisten? Pertama kita beri pemisahan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita ubah ke ekspresi logikal seperti ini setiap pernyataannya. Dan dari soal ini itu tidak konsisten karena nilainya tidak sama semua. Nomor 5, pencarian boolean. Jika kita akan cari halaman web tentang hiking di West Virginia, maka kita akan memasukkan West and Virginia and hiking, not barat. Output dari masing-masing kombinatorial ini. Sama P, konjungsi gabungan konjungsi dari Q atau negasi R, maka gabungan ini akan dinegasikan seperti ini. Lalu buatlah kombinatorial dari P dari ini. Maka kita bikin seperti ini. P, R dinegasikan lalu digabung. Lalu di sini mereka akan dijadikan satu menjadi P konjungsi negasi R atau negasi Q konjungsi R. Lalu di sini ada soal seperti ini, di mana pernyataannya urutan untuk gaji relatif Bima, Bimu, dan Bimo. Di sini ketahui bahwa Bima bukan yang dibayar paling tinggi dari ketiganya, maka Bima adalah yang terendah. Dan Bimu dibayar paling tinggi, maka Bimu yang memiliki gaji paling tinggi, dan Bimo di tengah-tengah. Sehingga Bimu dibayar paling banyak dan Bima dibayar paling sedikit. Untuk bab 3, soal 1.3, kesamaan logika adalah jawabannya yang C, langkah matematis untuk mengganti nilai kebenaran utama. Lalu 2, kontradiksi adalah jawabannya yang B, pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Ketiga, salah satu sifat atau hukum ekuivalensi logika adalah yang B, negation law. 4, temukan negasi dari pernyataan berikut. Sehingga negasinya yaitu Eric doesn't know Java and he doesn't know calculus, yang C. Nomor 5, ingkaran dari hari ini bogor hujan, yaitu tidak benar bahwa hari ini bogor hujan, yang B. Ekuivalen dari negasi A konjungsi B disjungsi B. Maka dia seperti min ketemu min, maka di sini dia akan jadi plus dan di sini dia akan jadi min. Dan ini akan berubah. Sehingga menjadi A konjungsi B konjungsi negasi B, yang C. Nomor 7, tentukan sifat kompetitif dari pernyataan berikut. Diketahui seperti ini, maka jawabannya yang C. Semua keponakan menyambut ayah karena ayah berlibur ke rumah paman. Lalu nomor 8, tentukan ekuivalen dari A disjungsi B konjungsi C. Jawabannya yang C. Ini tinggal dibalik aja ke depan. Sehingga C konjungsi B disjungsi A. Bab 4, soal 1.4. Ada pernyataan bahwa PX menyatakan kalimat berikut. A, P min 3 kita tinggal masukkan ke X-nya. Berarti min 3 kurang dari 9/4 maka nilainya benar. Dan B, X-nya 5, maka kita masukkan 5 kurang dari 9/4, itu salah. Yang kedua, bernilai benar jika domain pembicaraan meliputi bilangan bulat. Sini ada ekstensial X kuadrat tambah 2. Itu bernilai salah, karena tidak ada angka bulat apapun yang apabila dikuadratkan itu akan menghasilkan nilai 2. Yang B, for all X kuadrat plus 2 lebih dari 9/1. Itu benar-benar karena angka bulat berapapun jika dikuadratkan akan memiliki nilai minimal 1, sehingga dari pernyataan ini dia akan menghasilkan nilai lebih dari 1. Ketiga, XY menyatakan kalimat berikut. A, Pontianak adalah ibu kota Kalimantan Barat. Itu pernyataannya benar. Dan B, Kupang adalah ibu kota NTB. Itu pernyataan salah. Karena yang benar adalah NTB ibu kotanya itu kota Mataram.
4. Ada pernyataan seperti berikut. Domainnya meliputi bilangan bulat. Yang pertama, X-nya 0, kita masukkan 0 plus 1 lebih besar dari 2 kali 0. Sama aja 1 lebih besar dari 0. Itu pernyataannya benar. Lalu B, X-nya 1, kita masukkan 1 plus 1 lebih besar dari 2 kali 1. Sama dengan 2 lebih besar dari 2. Salah, karena seharusnya ada sama dengannya di sini, sehingga bisa kita sebut benar nanti. Nomor 5, nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Eksistensial dari X pangkat 3 sama dengan min 1. Itu pernyataan benar, karena masih ada nilai X yang dapat memenuhi persamaan ini, yaitu X-nya min 1. Lalu beberapa X pangkat 4 kurang dari X kuadrat. Itu benar, karena masih ada nilai X yang kurang dari 1 yang dapat memenuhi pernyataan tersebut, seperti 0,5. Kan 0,5 pangkat 4 itu kurang dari 0,5 pangkat 2. Nomor 6, diketahui PX meliputi ini. Kita nyatakan kalimat berikut tanpa menggunakan pointer, melainkan menggunakan negasi, disjungsi, dan konjungsi. Yang A, eksistensial PX, berarti kita eksistensial itu beberapa, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa P-5 atau P-3 atau seterusnya. Untuk for all, berarti kita menyebutkan setiap, sehingga P-5 dan P-3 dan seterusnya. Nomor 7, terjemahkan setiap kalimat berikut dalam ekspresi logika. Tidak ada orang yang sempurna, sehingga kita bisa simbolkan dengan for all S, negasi PS. Untuk B, semua temanmu sempurna, sehingga kita simbolkan for all S, PS. Nomor 8, diketahui PX menyatakan kalimat X yang bisa berbahasa Indonesia, QX menyatakan kalimat X bisa berbahasa Inggris. Lalu, yang A, ada siswa di sekolah yang Anda bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Kita bisa sebutkan dengan eksistensial X, there is X, PX, and QX. Untuk B, ada siswa ini, kita bisa sebutkan dengan there is X, PX, or negasi QX. Untuk bab 5, soal 1.5, soal pertama, ada XY yang melakukan bilangan R yang menyatakan pernyataan berikut. A, untuk simbol ini, maka kita bisa sebutkan bahwa untuk setiap bilangan real X dan Y, untuk memenuhi pernyataan berikut, itu nilainya salah. Karena semua bilangan dapat masuk di sini, dan tidak semua bilangan bisa menghasilkan nilai 0. Untuk B, semua X, bilangan S, dan terdapat beberapa bilangan real Y yang dapat memenuhi persamaan ini, itu benar-benar bernilai benar. Karena beberapa bilangan Y ini akan mengikuti nilai dari si X tersebut. 2, ada soal seperti ini. Jawabannya yang B, false. Because for each A, there exists only one M, because there isn't a real number A, such that M plus A equals 0 for a real number M. Nomor 3, express the difference of a real number and itself is 0. The answer is B, because for every real number X, the difference with itself is always 0. Nomor 4, this equation, A, there is some student in your class who has sent a message to some student in your class. Untuk yang B, every student in your class has sent a message to some student in your class. Nomor 5, kita menuliskan kalimat ini ke ekspresi logika, sehingga untuk setiap orang M, jika M perempuan dan orang tua, maka ada seseorang N yang sehingga M itu ibu dari si N itu. Kita menggunakan variabel M dan N dengan domain semua orang, dengan predikat FM itu M-nya perempuan, PM, M orang tua, M, N, M ibu dari N. Sehingga kita dapat simpulkan for all M, there is M, FM, PM, M, N. Nomor 6, terjemahkan kalimat ini ke ekspresi logika. Untuk setiap orang X memiliki tepat satu orang sahabat. Artinya ada seseorang Y yang merupakan sahabat dari X.
Lalu untuk setiap orang Z, jika ada Z yang bukan Y, maka Z bukan sahabat X. Kita bisa simpulkan dengan seperti ini. Untuk bab 6, soal 1.6. Nomor 1, kesimpulan dari argumen ini yaitu 20 adalah bilangan. Karena di sini dinyatakan bahwa 20 habis dibagi 2 dan jika dihabis 2 maka 20 adalah bilangan. Nomor 2, buktikan argumen ini valid atau tidak. Di sini menurut saya valid karena P konjungsi Q akan selalu benar tautologi atau tautologi. P disjungsi Q tautologi juga, maka hasilnya akan R. Keduanya itu menggunakan silogisme hipotesis. Nomor 3 ada pernyataan sebagai berikut. Di mana kita simpulkan seperti ini, maka bukti formal validitasnya yaitu yang pertama kita memiliki premis A implikasi T, kedua premis T implikasi S, dan kita memiliki premis A dan kesimpulannya S. Hingga langkah keempat, T merupakan modus ponen dari langkah 1 dan 3, dan S merupakan modus ponen dari langkah 2. Lalu ada soal seperti ini, sama kita misalkan terlebih dahulu, lalu seperti ini langkah bukti formal validitasnya. Nomor 5, terdapat pernyataan seperti ini. Maka apa kesimpulan premis di atas? Kesimpulannya yaitu kamu bisa masuk ke stadion karena kamu mempunyai tiket pertandingan sepak bola. Nomor 6, terdapat pernyataan seperti ini, maka kesimpulan premis tersebut yaitu Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman dan mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Nomor 7, kesimpulan dari premis ini yaitu jika saya masuk ke perguruan tinggi, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Nomor 8, kesimpulan dari kalimat 2 ini yaitu hari ini bukan tanggal merah, karena hari ini sekolah masuk. Dan jika tidak masuk, maka tanggal merah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.